Hai semua, selamat datang di channel Line 8 Official. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Shizuki the Movie, Panitia Hari Akhir. Film animasi karya anak bangsa ini disutradarai oleh Fasa Miao, sekaligus pencipta serial komik Shizuki yang pengisi suaranya di antara lain ada Om Indro, Wisi, Maya Wulan, Bunga Citra Lestari, dan masih banyak lagi. Oh iya, sebelum dilanjutkan, admin mau ngasih tahu bahwa konten ini berisi full spoiler. Jadi, jika teman-teman belum mengetahui isi dari film ini, harus ditonton terlebih dahulu. Tapi kalau tidak mau ya nggak apa-apa sih. Lanjut, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di scene awal kita dilihatkan Shizuki ketika ia berusia 7 tahunan ya. Ia sedang bermain bersama teman-temannya. Singkat cerita, ketika Yuki mengejar layangan dan mencoba meraih layangan tersebut di antena salah satu milik warga, orang tuanya pun melihat Yuki yang sedang dalam bahaya mengambil layangan tersebut. Namun setelah bersusah payah, akhirnya Yuki pun dapat mengambilnya walau akhirnya pun terjatuh juga. Ketika usianya menginjak remaja, dia pun sudah menjadi selebriti yang berada di puncak ketenarannya. Sikapnya yang polos, jenaka, dan berani untuk beda membuatnya dicintai semua orang. Pada saat itu, dia menghadiri acara malam puncak penghargaan untuk selebriti-selebriti. Dan ia pun mendapatkan penghargaan yaitu selebriti terpopuler tahun 2017. Perlu sedikit informasi nih, bahwa film ini tayang di akhir 2017, yaitu malam tahun baru. Lanjut, scene berpindah di semacam, kalau di luar negeri ada NASA ya, kalau ini Indonesia yang BASI, kepanjangannya adalah Badan Antariksa Seluruh Indonesia. Karena sih singkatannya BASI, kayak nasi basi itu. Lanjut, di situ dilihatkan seorang guru dengan murid-muridnya yang berkunjung di BASI. Guru tersebut memperkenalkan diri, yaitu dengan seorang dokter yang bernama Dr. Erin Pratama, yang sekaligus menjadi kepala Badan Teknologi Antariksa termuda. Di scene selanjutnya kita dilihatkan penampakan meteor yang berukuran cukup besar yang sedang menuju ke bumi dan mengarah ke Indonesia. Lalu kita dilihatkan Yuki yang berada di kamar mandi dan dia melihat pocong, temannya sendiri. Perlu kita ketahui lagi ya teman-teman, di sini jadi Yuki ini bisa dikatakan anak indigo yang notabene bisa melihat makhluk-makhluk halus seperti pocong, tuyul, dan sebagainya. Namun dia ini berbeda, malah si Yuki ini membuat si pocong, tuyul, dan lain-lainnya ini menjadikan temannya sendiri, dan dia menganggapnya sebagai sahabatnya juga. Lanjut, Shizuki dan pocong temannya tak lupa temannya lagi hewan yaitu kecoa yang ia beri nama Choro menghadiri bazar komik. Yuki pun mengira karyanya akan dinobatkan menjadi seorang komikus terbaik tahun ini. Namun nyatanya tidak, lantaran Yuki tersebut terlalu mainstream bagi orang-orang. Sebab ya Yuki sudah bisa dikatakan karya-karya itu sudah umum, bisa dikatakan ya karya umum pada masa itu. Di scene berikutnya, Dr. Erin bersama bapak-bapak pegawai situ yang bernama Pak Anto menemukan objek luar angkasa yang diperlihatkan di scene awal tadi, yang diduga asteroid yang cukup besar yang menuju ke Indonesia. Asteroid tersebut tidak hanya satu, namun banyak. Asteroid tersebut jatuh ke Indonesia yang mengakibatkan bencana alam yang luar biasa. Lanjut, saat Shizuki datang ke tempat Profesor Junet, ia pun tidak sengaja meminum cairan energi tersebut yang membuat Shizuki mempunyai kekuatan super, kata dokter Profesor Junet. Bukan ya, kata Profesor Junet. Kalau dokter kan Dr. Erin tadi ya. Maaf. Namun kekuatan tersebut belum diketahui. FYI lagi nih guys, Yuki ini juga punya acara TV di sebuah stasiun TV, yang acara TV itu namanya Kos-Kosan Shizuki. Dan isi acara TV tersebut
ya seperti acara talk show yang dipandu ia sendiri. Ya gitulah, kayak putih hitam gitu. Lanjut, di scene berikutnya, para petinggi negara berdebat mengenai solusi adanya asteroid tersebut. Lalu muncul seseorang yang bernama Ganjar Gianjar. Beliau datang memberikan solusi dalam permasalahan ini dengan nama Garuda Jaya. Jadi dia memberikan solusi dengan adanya misi yang namanya itu Garuda Jaya. Dr. Erin dan Pak Anto pun saat ini ya sudah berada di bawah perintah Bapak John Rom selaku ketua misi Garuda Jaya tersebut. Nah, Dr. Erin sedari awal melihat perhitungan dari Pak John tersebut kurang tepat ya. Namun Pak John Rom tersebut bersikeras bahwa perhitungan misinya sudah tepat. Lalu ketika Juki mengisi acaranya, beliau mengemukakan pendapatnya yang salah sehingga pimpinan direktur TV tersebut memecatnya dan menyuruh keluar dari stasiun TV-nya. Namun ketika Juki pulang di kantor TV dan pulang menuju ke kontrakannya, ia bertemu Dr. Erin. Dan di situ ia bercakap-cakap dengan Dr. Erin yang kagum melihat penampilan si Juki yang ada di TV tadi. Dia ingin mengajak si Juki untuk menyampaikan pendapat kepada semua orang bahwa pendapat dari Dr. Erin ini merupakan pendapat yang benar dan dapat memperbaiki masalah di Indonesia ini. Akan tetapi Juki tidak bisa menolong Dr. Erin sebab dia sudah tidak bisa dan tidak memiliki acara TV tersebut lantaran dia sudah dipecat di acara TV-nya. Lalu si Juki mengajak Dr. Erin ke rumah Profesor Junet untuk menyampaikan pendapatnya. Singkat cerita, mereka bertiga melakukan misi untuk masuk ke gedung yang diambil alih Garuda Jaya untuk menancapkan file yang berisi data yang valid. Namun upaya tersebut pada akhirnya gagal. Scene berpindah di mana sedang berlangsungnya peluncuran roket milik Garuda Jaya. Akan tetapi, ketika roket berhasil meluncur, roket tersebut hilang kendali dan jatuh kembali ke bumi dan menewaskan seluruh astronot yang ada di dalamnya. Wah, bagus! Dia nggak meledak! Kekacauan pun terjadi. Presiden dan Pak Ganjar pun meninggalkan lokasi. Masyarakat pun panik, berlarian ke sana kemari, sampai-sampai ada beberapa dari masyarakat tersebut berlari hingga menuju ke perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Ada peni. Entahlah. Lalu di scene selanjutnya, aparat negara memergoki rekaman CCTV yang di sana si Juki terekam aksinya. Juki pun bersembunyi di rumahnya Profesor Junet. Di dalam rumah Profesor Junet, ia memperkenalkan sebuah pesawat ulang-alik ciptaannya. Ternyata dulunya Profesor Junet ini merupakan profesor yang akan menjalani misinya. Akan tetapi dulu bersama dengan Indonesia yang sedang mengalami perang saudara yang mengakibatkan semua program pemerintah dihentikan. Lalu Profesor Junet menemukan ide bagaimana mengaktifkan pesawat itu, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan si Juki. Jadi ternyata cairan yang masuk ke tubuh si Juki tadi di awal bereaksi ke tubuh Juki yang menyebabkan air keringat dan air mata Juki pun bisa dijadikan energi untuk menyalakan pesawat ulang-alik tersebut. Ketika dia hanya makan jengkol. Ya, makanan favorit Juki adalah jengkol. Tujuan dari pengaktifan pesawat tersebut untuk menerbangkan nuklir atau bom untuk ditancapkan ke asteroid tersebut agar meledak di luar angkasa nantinya. Profesor Junet pun juga tak lupa mengajak rekan sahabatnya untuk menjadi astronot di penerbangan kali ini, yang dulunya itu juga ikut bersamanya dalam menjalankan misi yang akhirnya ditunda yang disebabkan oleh perang saudara. Singkat cerita, Juki berkunjung ke rumah Babe dan emaknya. Dia dipergoki keamanan negara dan kemudian menangkapnya, lalu dimasukkan ke dalam sel penjara. Kemudian Juki pun berhasil kabur dari penjara berkat bantuan teman-teman hantunya dan juga tak lupa kecoanya.
Si Babe dan juga penggemar Yuki yang masih setia juga membantu dalam proses pelariannya tersebut. Singkat cerita, Yuki datang ke rumah Profesor Junet dan bersiap ikut dalam misi penghancuran asteroid tersebut. Lalu, Yuki dan Dr. Erin, temannya Profesor Junet dan yang lainnya sudah berada di luar angkasa. Pada saat itu juga, Profesor Junet tertangkap aparat negara. Namun beliau menjelaskan semua di depan presiden. Profesor Junet pun berbicara kepada Dr. Erin. Lalu Dr. Erin menjelaskan misi yang dijalankan itu yaitu dengan kekuatan Yuki yang disimpan di dalam tabung bersama dengan satu buah smartphone yang ditancapkan ke asteroid ketika mendekat di bumi akan memandu misil yang ditembakkan ke asteroid dan menghancurkannya. Singkat cerita, Yuki dan temannya berhasil menancapkan bom tersebut beserta HP Julie. Namun, ketika mereka semua akan keluar dari pesawat, alat pelontar tidak berfungsi. Mereka semua pun panik. Lalu anaknya Profesor Junet ini mengecek mesin yang ada di bawah. Dan ternyata kabel yang ada di dalamnya ada yang putus. Si Yuki pun dengan sigap ia melihat hal tersebut dan bertindak, akan tetapi ia tidak sampai meraih kabel tersebut yang berada di bawahnya. Lalu si Zoro pun muncul. Ia melihat hal itu dan langsung mengorbankan dirinya untuk turun dan menyambung kabel tersebut, yang mengakibatkan si Zoro tersebut harus tersengat listrik. Ya kemungkinan besar ya dia tewas lah ya. Dia tewas. Kasihan. Lanjut. Lalu misil yang ditembakkan dari bumi berhasil mengenai asteroid tersebut dan menghancurkannya. Profesor Junet sedang sedih lantaran ia mengira Yuki dan kawan-kawannya telah tewas. Namun ketika ada sebuah berita yang mengarah ke lokasi yaitu di Monas, rupanya Yuki dan kawan-kawannya masih hidup dan selamat. Di akhir cerita kita diperlihatkan akhirnya Indonesia aman dari ancaman asteroid yang datang ke bumi. Dan Zoro yang menyelamatkan si Yuki tadi dan kawan-kawannya dengan menyambung kabel melalui tubuhnya. Ia juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dan cerita pun selesai. Ya itulah guys, sebuah alur cerita dari film animasi karya anak bangsa yang berjudul Shizuki the Movie. Film yang cukup menarik sekali, yang dikemas, alur ceritanya ini tuh dikemas secara ringkas namun kompleks, dan film ini cocok banget untuk ditonton bersama keluarga tercinta. Oke, sekian, terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.